Hai adik-adik, saya Joko Purwono, ketemu lagi dengan channel Geolegama Wisata Online Yogyakarta yang pada kali ini masih meneruskan pembahasan soal-soal AKM SMA dan sampailah pada seri yang ke-5, yaitu nomor 21 hingga nomor 25. Oke ya, tetap semangat, jangan patah semangat dan jangan pantang mundur akan menghadapi soal AKM, hal yang baru buat adik-adik. Oke? Simak video berikut sampai dengan tuntas. Sukses buat kalian semuanya, insya Allah. Yuk kita mulai nomor yang pertama. Nomor 21. Hasan mempunyai 4 adik. Dia ingin membuat 4 kotak tanpa tutup yang berukuran sama untuk adik-adiknya. Hasan membeli selembar karton berukuran 160 x 25 cm. Kemudian dia memotong karton tersebut menjadi 4 bagian yang sama. Masing-masing bagian karton dibuat sebuah kotak tanpa tutup dengan cara memotong pojok-pojok karton sehingga setiap potongan pojok karton berbentuk persegi. Volume maksimal setiap kotak yang dapat dibuat Hasan adalah A. 250 cm3, B. 3000 cm3, C. 2650 cm3, D. 2250 cm3, dan yang E. 1750 cm3. Oke, untuk membahasnya akan saya baca ulang sekali lagi ya, soalnya biar adik memahami. Jadi begini, Hasan itu punya adik 4. Dia ingin membuat 4 kotak tanpa tutup dengan cara membagi sama dari ukuran karton itu, yang ukurannya totalnya 160 kalikan 25. Nah, ini dibagi 4 dengan sama besar atau sama rata ya. Nah, kemudian habis itu baru masing-masing adik itu akan membuat kotak yang tanpa tutup dengan cara pojoknya dipotong berbentuk persegi. Nah, untuk itu berapa volume maksimal masing-masing kotaknya. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat ke berikutnya saja, lembar berikutnya. Ya, perhatikan adik-adik. Tadi ukurannya adalah, gambarnya kira-kira ya. Ini misalkan ini 25 ya, 25 cm. Nah, ini kurang panjang ya, kurang panjang. Nah, kira-kira gini. Dibagi 4. 1, 2. Nah, ini. Ini totalnya 160. Kalau dibagi 4, maka masing-masing ini menjadi 40. Gitu ya. Oke. Kalau begitu sekarang, ini yang 3 nggak usah. Kita ambil salah satu aja untuk kita hitung bersama. Ya, kita hitung begini. Di sini gambarnya. Nah, begini. Ini 25. Ini 40. Ini mau dibikin kotak tanpa tutup. Caranya pojoknya ini dipotong. Maka nanti menjadi gini kira-kira. Nah, kira-kira jadi gini. Ini misalnya dipotongnya X ya. Ini dipotong X. Dipotong X. Ini juga X. Ini X. Ini semuanya X sama. Kan persegi ya. Ini X, ini X. Oke. Nah, sehingga kalau dipotong X, maka tinggal tersisa yang mana? Yang ini ya. Ini kalau saya gambar jadi gini. Nah, ini sama ini ya. Nah, sama ini. Nah, ini biar jelas. Ini kan. Nah, ini kalau ditekuk ke atas gini atau dilipat gini menjadi karton kardus atau kotak tapi tanpa tutup. Sehingga alasnya adalah ini. Ini sebagai alasnya yang kotak yang dalam ini, dan tingginya kardus ini X-nya. Sehingga kalau kita hitung, ini ya, panjang alasnya ini adalah 40 total. Yang kiri X potongnya, yang kanan X. Sehingga 40 dikurangi 2X.
Panjangnya sama dengan 40 dikurangi 2x. Lebarnya juga begitu. Ini lebarnya kan nih, aslinya kan 25. 25, yang ini x, ini x. Sehingga yang ini, nah yang dalam ini, itu sebagai lebar ya. Lebarnya 25 dikurangi 2x. Kemudian kalau ini dilipat ke atas, ini, maka sebagai tingginya kardus, itu x. Tingginya T sama dengan X. Nah, karena yang mau kita cari adalah volume, volume itu kan luas alas dikalikan tinggi. Luas alas dikalikan tinggi. Luas alasnya adalah panjang dikalikan lebar. Terus dikalikan dengan tinggi. Tingginya adalah X. Ini pindah di sini. Volume ya, V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 40 min 2x. 40 min 2x. Lebarnya 25 min 2x. 25 min 2x. Tingginya adalah x. Nah, jadi begini. Ini kalau diproses perhitungan menjadi 40 dikalikan 25 itu berapa? 1000 ya. 1000. Kemudian dikurangi 130x kuadrat, kemudian ditambah 4x pangkat 3. Nah, jadi begini. Inilah persamaan volume. Lah, untuk mencari atau menghitung volume maksimum itu gimana? Caranya pakai metode turunan. Jadi, V-nya diturunkan sekali saja, ya. V aksen. Ini biar tidak mengganggu ya, kasih kotak. V aksen itu turunan. Bagaimana cara menurunkannya? Oke, yang 1000 itu otomatis diturunkan habis. Maka tinggal ini kali ini ya, minus berapa ini? 260x, kemudian ditambah 4 kalikan 3. Oh maaf, ini 1000x ya, ini 1000x. Nah, ini 1000x. Nah, ini dikurangi gini. Ini x-nya ini belum dikalikan ya. Lupa saya. Oke, ini saya hapus saja. Seribu x diturunkan jadi 1000. Dikurangi 130 dikalikan 2, 260x ditambah nih 4 kalikan 3, 12 x kuadrat. Nah, turunan pertama harus sama dengan 0. Maka ini kalau saya teruskan menjadi harus sama dengan 0. Mana sini ya? Sama dengan 0. Oke ya. Nah, ini biar angkanya tidak besar, maka dibagi berapa? Dibagi 4 ya. 1000 dibagi 4, 250. 260 dibagi 4 itu 65 ya. 65x tambah 12 dibagi 4 itu 3 ya. 3x kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kemudian baru difaktorkan ya. Gini. Nah, ini menjadi x min 5 sama 3x min 50. Didapatkan x yang pertama dari sini sama dengan 5 dan x yang kedua itu sama dengan 50 ya. 50/3. Nah, nanti di antara dua nilai x ini dimasukkan ke turunan yang kedua. Turunan yang kedua adalah ini. Ini kan turunan pertama. Nah, diturunkan lagi sekali lagi menjadi V aksen 2 adalah yang 1000 nggak ada x-nya diturunkan habis. Yang min 260x ini menjadi min 260. Yang 12x kuadrat diturunkan menjadi 24x. Nah, syaratnya maksimal atau nilai maksimal itu adalah turunan yang kedua harus kurang dari 0. Jadi syaratnya di sini ya, syarat maksimum itu turunan yang kedua itu harus kurang dari 0. Ini syaratnya. Sehingga dari persamaan ini
andai kata dimasukkan X-nya yang pertama 5 ke sini, dengan ini yang 50/3 juga dimasukkan, nanti yang hasilnya yang kurang dari 0 adalah yang ini. Kalau yang ini nanti lebih dari 0, sehingga dikatakan bahwa yang memenuhi syarat adalah yang X1 sama dengan 5. Sehingga ini yang kita pakai, ini kita buang ya, dibuang. Terus ini mau dimasukkan kemana? Dikembalikan ke persamaan volume. Mana volumenya ini? Masukkan ke sini, nanti hasilnya berapa? Itulah volume maksimalnya. Oke ya. Ini ya, saya pindah ke sini, ke paling bawah. Nih, saya bawa ke sini. Nah, sini dek. Jadi V sama dengan 1000 dikalikan 5 ini ya, dikurangi 130 dikalikan I kuadrat, berarti 5 kuadrat, ditambah 4 kali 5 pangkat 3. Oke ya. Nah, oke, ketemu terakhir menjadi 2250 cm kubik. 2250 ya, jawabannya ada, yaitu yang D. Nah, supaya jelas saya ulangi lagi sekali lagi karena ini agak panjang ya. Perhatikan pertama dibuat seperti ini. Ini diambil satu aja untuk sampel, kemudian kita hitung satu kotak saja ya. Nah, ini yang paling pinggir, ujung-ujungnya dipotong XX ya. Ini semuanya, sehingga panjangnya yang tadinya 40 dikurangi X tapi 2 kali kanan kiri, sehingga menjadi 40 dikurangi 2X. Ini lihat, 40 dikurangi 2X. Kemudian lebarnya juga demikian. Lebarnya kan semula 25, tapi dipotong X pada ujungnya, sehingga menjadi yang tengah ini adalah sebagai lebarnya itu 25 dikurangi 2X. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, kemudian sebagai tinggi ini potongan pojoknya itu nanti kalau dilipat ke atas begini, maka sebagai tingginya kardus adalah X-nya itu, sehingga T-nya X. Kemudian kita menuju ke volume. Volume itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya ini masukkan, lebarnya ini, tingginya ini. Nah, ini kalau dihitung menjadi seperti ini. Anda jangan bingung, hitung dari sini ke sini ya. Oke. Nih, setelah itu, nah, karena kita mau mencari nilai maksimal, maka urutannya pertama diturunkan dulu, pertama kali turunkan sekali V aksen, diturunkan jadi seperti ini, 1000X jadi 1000, yang 130 I kuadrat jadi, ini dikalikan 2 ya, 260X, kemudian yang 4X pangkat 3 kalikan 4, 12, kemudian X pangkatnya jadi 2 ya, pangkatnya harus turun kalau turun itu. Nah, syaratnya turunan pertama sama dengan 0. Oke. Dari ini biar angkanya nggak besar, maka dibagi. Diperkecil maksud saya. Dibagi berapa? Dibagi 4 semua. Dibagi 4, ini jadi 250. Yang ini 65, yang ini 12 bagi 4 itu ketemu 3. Oke ya. Nah, dari sini baru kita main pakai difaktorkan. X min 5 sama 3X min 50. Nah, adik jangan saya bingung untuk membuat pemfaktoran seperti ini. Kenapa? Ini sangat penting untuk menghitung ya. Nah, setelah itu ternyata X-nya ada 2. Dari sini X1-nya ketemu 5. Yang ini X-nya ketemu 50/3 ya. Nah, kemudian ini biar simpen dulu. Sekarang kita menuju ke turunan yang kedua. Turunan yang kedua itu artinya turunan yang pertama ini diturunkan sekali lagi. 1000 diturunkan, habis. Ini saya buang, nggak ada. Yang min 260X, X-nya hilang, tinggal min 260. Yang 12X kuadrat menjadi 12 dikalikan 2, 24. X pangkatnya tinggal 1, kan dari 2 turun jadi 1 gitu ya. Oke. Nah, syaratnya maksimal itu turunan kedua harus lebih kecil dari 0. Oke ya, saya ulang lagi. Syaratnya nilai itu mencapai maksimal, turunan kedua harus kurang dari 0. Syaratnya maksimal, nih V aksen 2 lebih kecil dari 0. Ternyata
dari X1 5 dan X2 50/3, kalau dimasukkan ke sini, yang mendapatkan nilai kurang dari 0, itu yang memenuhi adalah ini. Yang X1 itu yang 5. Sehingga ini yang kita pakai. Nah, sehingga kalau sudah menentukan 5 yang kita pakai, dikembalikan ke volumenya. Mana volumenya? Ini, volumenya tadi. Nah, dimasukkan ke sini, ketemunya ternyata 2250. Ya, inilah yang dimaksud volume maksimal, 2250 cm3. Baik, kita teruskan ke nomor selanjutnya. Untuk nomor 22 dan 23, gunakan narasi berikut. Perhatikan ya. Dibangun dengan memasukkan unsur astronomi, di mana piramida ini merupakan bagian dari konsep sabuk Orion. Tiga piramida ya. 3 piramida Giza. Salah satunya adalah Khufu. Ini pertemuan yang sebelumnya kita pernah bahas piramida Khufu. Memiliki jarak antar piramida yang sangat akurat terhadap posisi 3 bintang sabuk Orion. Bintang Al-Nitak, Al-Nilam, dan Mintaka. Akurasi sudut hanya meleset 0,1364 derajat. Kecil ya, oke. Nah, ini gambarnya, Dek. Kalau Dek kurang jelas, jadi begini. Ini saya jelaskan ya. Ini adalah piramida, tapi difoto dari atas. Foto udara. Ini puncak-puncak piramida itu kalau dihubungkan dengan garis, jadi begini. Ini gambarnya. Udah saya gambar aja ya di sini ya. Gambarnya menjadi begini. Kemudian begini. Ini kurang panjang begini. Nah, begini ya. Seperti itu. Ini Z. Di sini S. Ini puncak-puncak ya. Ini puncak-puncak piramida ini. Kemudian ini R. Ini Y. Y. Ini X. Apalagi sudah ya. Oke, next. Nah, untuk nomor 22, perhatikan denah kompleks piramida Giza dan sabuk Orion. Jarak piramida S ke Y adalah S ke Y. Ini S ke Y ya. 430. Ini 430. Nah, sini ini adalah 430. 430. Kemudian jarak piramida Y ke R. Y ke R ini adalah 150. 150. Ini semuanya meter ya, nggak usah saya sebut satuannya. Kemudian sudut R sebesar 45 derajat. R ini 45 derajat. Dan sudut YXR, YXR ini ya, yang ini 30 derajat. 30 derajat. Pertanyaannya adalah jarak piramida S dan X adalah jarak piramida S dan X. S dan X ini. Pertanyaannya ini kalau kita sebut sebagai apa ini ya? P ya. Ini P sama dengan berapa? Dari S ke X. Diketahui akar 2 adalah 1,4. Oke. Jawabannya A 150 meter, B 200 meter, yang C 210 meter, D 220 meter, dan yang E 430 meter. Ya, ini soalnya lumayan mudah, Dek. Nggak sulit ya. Kita mau mencari SX, yaitu mencari P ya. Caranya yang pertama, cari saja XY dulu. XY dicari, cari XY. Caranya bagaimana? Pakai aturan sinus. Ada ingat aturan sinus? Ini ada 150. Sudut depannya ini 30 derajat. Ini ada 45 derajat. Sisi depannya adalah ini XY. Maka aturan sinus mengatakan sisi depannya sudut ini berarti 150
per sinus yang ada di depannya, sin 30 derajat, sama dengan ini XY yang mau kita cari, XY per sinus yang ada depannya, yaitu ini 45 derajat, sin 45 derajat, gitu ya. Nah, 150 dibagi sin 30 itu setengah, sama dengan XY per sin 45. Sin 45 itu setengah akar 2. Ini coret ya setengahnya begini, sehingga didapat pakai perkalian silang XY sama dengan 150 akar 2. Tadi akar 2-nya berapa? 1,4. Di dalam soal dijelaskan begitu. Sehingga 150 dikalikan 1,4. Berapa ini? Ini 20, 4, 6, 5, 1. Ya, 0, 1, 2. 2, 0, gini. Terus kemudian, berapa? 15 dikalikan 1,4 ya. 1,4 gini. Ini 210, 21, ya 210 ya, maaf, 210. Ini ketemunya 210. Kalau XY sudah ketemu 210, tadi kan kita tahu SY-nya dari soal 430. Nah ini, jadi kalau begitu SX-nya, SX sama dengan ini 430 dikurangi 210. Ini ya, ketemunya ini ya, SX. Berapa ini ketemunya? 430 dikurangi 210. 220. Ada nggak? Ada ya? Jawabannya adalah yang D. Untuk nomor 23 ini masih terkait dengan soal nomor 22, sehingga ini gambarnya sebagian tidak saya hapus jadi ya. Jika jarak puncak piramida X ke Z nih 220 akar 2, 220 akar 2, dan jarak puncak piramida S ke Z, Z 220, maka sudut ZSX, ZSX ini ya. Nah ini kita ambil misalkan apa ya, theta. Nah, berapakah tetanya ya? Jawabannya 30 derajat, 45, 60, 90, dan 120 derajat. Coba adik-adik, tadi pada waktu kita membahas nomor 22, SX sudah ketemu ya, yaitu 220, sama dengan ini. Dengan kata lain, ini dan ini adalah sama kaki. Jadi ini segitiga sama kaki. Tapi kalau kita jeli, ternyata sisi miringnya 220 akar 2. Nah, saya pernah menjelaskan kalau ada kotak begini, ini, dan ini siku-siku, ini misalkan saja 4, ini misalkan 4, maka pakai Pitagoras, sisi yang miring pasti ketemunya 4 akar 2, tinggal nambahin akar 2. Kalau diganti misalkan ini 7, ini 7, maaf, ini pasti juga 7 akar 2. Ya, itu kalau siku. Jadi, kalau misalkan ada soal begini, ini belum tahu ya, ini berapa gitu. Misalkan ini apa ya, 5 ya, 5, kok ininya kok 5 akar 2. Jadi adik harus langsung bisa menebak, oh ini pasti siku gitu ya. Otomatis ini siku, artinya 90 derajat. Nah, coba kita lihat. Ini 220, ini juga 220, sama kan? Ternyata ini 220 akar 2. Ini kan kaidahnya sama dengan ini. Jadi otomatis theta ini pasti 90 derajat. Kita pakai apa namanya ya, karena sudah paham ini, sehingga langsung bisa menebak dengan sangat cepat, maka jawabannya pasti yang 90. Tapi kalau adik kepengen tahu, dihitung bagaimana cara
prosedurnya, oke, enggak apa-apa ya. Nanti ketemunya pasti juga 90. Coba kita cek ya. Ini ya. Oke. Caranya adalah kita hitung bahwa sisi miring dikuadratkan ya. 200 di mana ya? Di sini ya. 220 akar 2 kuadrat sama dengan ini yang mengapit ya. 220 kuadrat ditambah 220. Bentar, nggak cukup ini. Ini nggak cukup, jangan di sini ya. Ini saya hapus saja. Nah, coba lihat. Ini yang miring ya, si miring yang terpanjang. 220 akar 2 kuadrat sama dengan yang mengapit ini 220 kuadrat tambah 220 kuadrat dikurangi 2 kali sisi yang mengapit 220 kemudian kosinus theta. Nah, ini menghitungnya yang prosedurnya atau secara teori. Oke, nanti silakan dicek sampai sini. Nanti akan ketemu bahwa cos theta sama dengan 0. Ini semuanya kalau diproses, ini cos theta sama dengan 0. Kalau cos theta sama dengan 0, maka tetanya itu artinya 90 derajat. Ini pada kuadran 1 ya. Ini 90 derajat. Nomor 24 dan 25 ini menggunakan gambar ini adik-adik. Untuk nomor 24 dan 25 gunakan gambar piramida berikut dan diberi nama 5T ABCD. Ini dipindah di sini ya, menjadi gambar yang lebih jelas. T ABCD. Oke, next. Untuk nomor 24 nilai tangen sudut. Nilai tangen ya. Sudut antara dinding piramida TBC dan lantai ABCD. Saya ulang lagi. Tangen sudut antara, tak tulis di sini ya. Tangen sudut antara dinding piramida TBC, dan lantai ABCD. Jika AB 240 dan TB-nya 200. Oke, jawabannya ini A, B, C, D, E ya. Oke, nanti kita hitung langsung aja jawabannya yang mana itu nanti belakangan. Yang dimaksud dengan sudut antara ya, yang dimaksud dengan sudut antara dinding TBC dan lantai ABCD adalah ini. Dinding TBC, ini lantainya ini. Caranya adalah kita pakai sistem proyeksi. Nih, diluruskan gini. Nah, nih tarik garis sini. Miring ya, apa namanya? Nggak lurus. Nah, ini. Kemudian ini. Nah, ini dek ya. Nah, ini sudutnya ke atas ini. Jadi kalau kita membayangkan ini, kalau saya pindah menjadi begini dek, ini, nah gini ya. Misalkan ini O, nah ini O, ini T-nya kan, T, ini O. Nah kemudian ini misalkan saja kita ambil apa ini ya, S. Nah ini S, oke. Ini sudutnya theta, ini, oke. Kita cari yang ini. Ini berapa ini? Ini berapa? Kalau ini jelas gampang, karena apa? Ini kan 240 ini, sehingga ini separuhnya ya, separuhnya, maka ini 120. Udah loh. Lah kemudian
TO ini kalau apa namanya ya, kita sudah pernah menghitung ini dulu. Nah gini, jadi antara sisi miring ini dan ini kita pernah TO itu dihitung pada video yang sebelumnya, yaitu ketemunya 40 akar 3. 40 akar 3. Nah, sehingga tangen dari theta itu adalah, tangen itu sisi yang depan per sisi yang alas. Alas itu artinya tidak harus yang bawah ya. Kalau ini sudutnya di sini, maka yang sebagai alas itu yang ini. Ini adalah sisi depan sudut. Nah, sisi depan per alas itulah tangen. Jadi tangen theta sama dengan sisi depan 120 gini per alasnya. 40 maaf, bukan 40 akar 3, 40 akar 7 ya, 40 akar 7. 40 akar 7. Maka jawabannya menjadi 120 bagi 40 berapa? 3 ya. 3 per akar 7. 3 per akar 7, coba kita lihat. Jawabannya oke, 3 per akar 7. Jawabannya adalah yang A. Nah, jadi adik-adik, ini kita karena ini sumbernya sama dengan video yang lalu, dan kita udah pernah ngajari bagaimana cara mencari ini tingginya piramida, dan ketemunya adalah 40 akar 7, maka bisa kita pakai untuk mengerjakan soal yang ini, nomor 24. Ketemunya jawabannya adalah 3 per akar 7. Oke, nomor 25, nomor terakhir untuk pertemuan kali ini ya. Kosinus. Kalau tadi tangen ya, sekarang kosinus. Kosinus sudut puncak piramida atau sudut antara dinding yang saling berhadapan TAD dengan TBC jika panjang alas piramida 240 meter dan panjang kemiringannya 200 meter adalah. Oke, ini jawabannya ini. Mari kita bahas bersama-sama. Coba dilihat gambar ini. Yang dimaksud dengan sudut puncak piramida adalah ini, Dek. Jadi ini ditarik garis ke sini, tengah-tengah BC. Ini juga ya, tarik garis ini tengah-tengah AD ya. Maka di sini kalau saya umpamakan titiknya P dan di sini adalah Q, maka menjadi segitiga TPQ. Ya, TPQ ini satu gambar di sini. Ini. Nah, begini. Ini P, ini Q, ini O-nya, ini T-nya. Nah, karena AB itu 240 dan ini PO kan separuhnya. Ini ya separuhnya ya. Jadi ini 120, ini 120. Nah, yang TO tadi kan kita sudah mendapatkan angkanya. Angkanya adalah 40 akar 7. Ini TQ dengan TP sama ya. Jadi TQ aja ya. TQ ini dicari pakai rumus Pythagoras. Akar dari ini TO kuadrat ditambah OQ kuadrat. Langsung aja angkanya ya dimasukkan. 40 akar 7 kuadrat ditambah 120 kuadrat. Ya, nah, dihitung ya, ketemunya nanti akarnya adalah 160. Oke. Nah, kalau udah ketemu akarnya 160, maka ini kan menjadi 160. Ini juga 160. Nah, ini sudutnya ini, Dek. Nah, ini sudutnya yang disebut dengan sudut theta. Bagaimana cara mencari kosinus? Kita pakai aturan kosinus, gitu ya. Oke, bagaimana cara aturan kosinusnya? Kita pandang tiga sisi. Tiga sisi adalah sisi TQ, kemudian PQ, dan TP. Oke, oke. Caranya begini. Ini sisi yang depan sudut. Berapa ini? 240 ya. 240 kuadrat
sama dengan sisi yang mengapit 160 kuadrat tambah 160 kuadrat dikurangi 2 kali 160 kosinus theta. Dari persamaan ini kalau saya ambil cos tetanya itu ya, ini kosinus theta sama dengan 240 kuadrat. Ini sama ini pindah ke kiri ya, jadi minus 160 kuadrat minus 160 kuadrat dibagi dengan ini. Min 2 kali 160. Oke ya, dah. Nah, kemudian yang atas kalau dihitung ketemunya adalah 6.400. Yang bawah minus 51200. Kalau dicoret ini sama-sama dibagi 64, nanti yang atas ketemunya 1, yang bawah ketemunya 8. Nah, minus ya, min ini, sehingga jawabannya min 1/8. Nah, kalau kita tengok jawabannya min 1/8 adalah jawaban yang A. Baik adik-adik, demikian tadi pertemuan kita pada kali ini, yaitu pada video seri yang ke-5, dan akan diteruskan dengan video selanjutnya, yaitu video yang seri ke-6. Oke, jangan kemana-mana, tetap ikuti terus video kami di GEL Channel Gama Wisata Online Yogyakarta bersama Joko Purwono. Saya ucapkan sekian, salam sukses, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.